Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufairah Dia Hamzah, dari kelas R3C. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang batu sebagai bahan bangunan. Apa itu batu? Dalam geologi, batu adalah benda padat yang terbuat secara alami dari mineral. Dalam batuan, umumnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan sedimen, batuan beku, adalah batuan yang tersusun dari magma yang mendidih kemudian mengeras. Contohnya ada andesit, granit, dan basalt. Yang kedua ada batuan sedimen, yaitu batuan yang terbentuk dari hasil reaksi kimia maupun hasil kegiatan organisme. Contohnya ada batu pasir, batu gamping, dan batu lempung. Dan terakhir ada batuan metamorf, yaitu batuan yang mengalami perubahan komposisi mineral hingga tekstur, kemudian karena tekanan suhu atau batu. Bagaimana batu terbentuk? Siklus batuan dimulai dari magma atau batuan cair dari bawah permukaan bumi. Lalu seiring berjalannya waktu dan adanya tekanan yang meningkat, membuat magma membeku dan terjadi proses kristalisasi. Proses ini dapat terjadi di bawah permukaan bumi atau di atas setelah letusan gunung berapi. Mengapa batu alam banyak digunakan? Batu adalah material yang telah digunakan untuk membangun rumah sejak berabad-abad lalu. Bahkan di zaman dulu, batu sudah banyak digunakan untuk bahan bangunan seperti candi, kuil-kuil di Yunani, dan piramida. Salah satu alasan mengapa batu menjadi cukup populer adalah penampilan serta gaya dekoratifnya yang menambah nilai estetika. Jenis batu alam apa saja yang sering digunakan dalam arsitektur? Yang pertama ada marmer. Marmer bisa memberikan kesan yang mewah sehingga marmer banyak digunakan untuk bangunan bergengsi. Yang kedua ada granit. Granit itu batu yang kuat serta tahan terhadap cuaca panas serta dingin. Yang ketiga ada batu templek atau batu kali. Biasanya digunakan untuk memperindah lantai dan dinding bangunan. Yang keempat, ada batu andesit. Batu andesit juga dapat memperkuat fasad alami bangunan. Yang kelima, ada batu kalimanan, yaitu untuk memperindah, cocok untuk interior maupun eksterior. Yang keenam, ada batu koral. Batu koral tidak mudah mengalami perubahan bentuk maupun kualitas meski ditanam di dalam tanah. Yang ketujuh, ada batu kapur. Salah satu bahan bangunan yang berfungsi sebagai pengerat, perekat. Jadi cocok untuk bahan konstruksi karena mengeras dengan cepat sehingga memberi kekuatan pengikat. Terakhir ada batu basalt, dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri atau sebagai bahan bangunan dalam pembuatan gedung, jalan, dan jembatan. Lalu contoh pengaplikasian batu dalam bangunan. Yang pertama untuk di dinding. Batu alam memberikan kesan natural jika ditempel di dinding. Interiornya bagus, eksteriornya juga menambah nilai estetikanya. Lalu batu banyak digunakan di kolam renang. Ini contohnya seperti di pinggirannya sini. Kenapa digunakan di kolam renang? Karena untuk mengurangi terjadinya kecelakaan terjatuh sehabis berenang. Karena kan kalau pakai keramik itu kan ngerinya licin ya. Terus ini kan air, jadi ngerinya jatuh. Jadi banyak digunakan batu ini.
Di pemandian-pemandian air panas seperti di Jepang juga masih banyak menggunakan batu. Lalu untuk di taman, hmm, batu mempercantik taman. Terus ini batunya juga dibuat untuk pijakan-pijakan gitu. Namanya stepping stone. Tamannya jadi lebih cantik, jadi lebih natural. Hmm. Batu biasa digunakan sebagai pijakan atau biasa disebut dengan stepping stone. Hmm. Jadi kelebihan dan kekurangan batu. Kelebihan dalam penggunaan batu alam. Yang pertama, tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Yang kedua, memberi kesan elegan, natural, dan mewah. Seperti contohnya tadi, marmer memberikan kesan yang mewah, jadinya banyak digunakan untuk bangunan bergengsi. Lalu, bangunan menjadi lebih menarik dari segi interior maupun eksterior. Ukurannya fleksibel untuk digunakan dan banyak pilihannya. Yang terakhir, materialnya serbaguna. Ikan dinding batunya bisa misal digunakan untuk lantai, untuk dinding, untuk pondasi, untuk interiornya, untuk eksteriornya. Jadi serbaguna. Kekurangan dalam penggunaan batu alam. Yang pertama, harganya tentu relatif mahal. Yang kedua, sulit diperbaiki jika rusak. Makanya perawatan batu itu harus hati-hati. Dan yang terakhir, materialnya cenderung berat. Sekian sedikit materi dari saya. Terima kasih.